Inya du jalo la jalo tepin pedada, jalo pi jula la jula dirui pi mangat. Sangkod baut lon dan paun wadelan buka. Hai karuna kata ai nang ro akenyo. Dumpat lulale bau jang pante la pante bola sumata. Dile barokat barokat lam jaro kafe. Dino ale aceh kajaya bukan le sayang la sayang lor kala na jalo. Kaya na bo si umu masa. Wadayo obi la na irasado. Oraya gada dagadong dagong po adaya nangro acenyo kumpalong lahe bau jang bande la bande pula sumanda. Dia coba keluarkan lewat jendela juga tidak bisa karena lumayan besar badan anak muda ini. Sampai kemudian si orang yang mencoba menolong tadi itu kehabisan akal. Gimana caranya saya harus keluarkan anak muda ini dari mana? Ketika dia hampir putus asa, lalu ada orang yang berteriak, "Oi, bangunkan saja anak muda itu, nanti dia akan bisa keluar sendiri." Teman-teman muda, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saya jadi teringat bahwa begitulah anak muda itu. Mereka yang realistis, tipikal manusia seperti ini, mereka dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tanyakan satu pertanyaan kepada mereka yang berkaitan dengan masa depan, jawabannya selalu diawali dengan, ya sudahlah. Kapan mau mulai sendiri? Ya sudahlah. Kapan nanti sudah dapat uang, orang tua merestui, lingkungan pun mendukung. Nanti kalau sudah sukses saja. Tipikal orang seperti ini tak mampu menghasilkan narasi, namun dia yang mengikuti narasi orang. Tipikal orang seperti ini adalah kata orang. Jenis manusia ketiga adalah mereka yang optimis. Jenis manusia seperti ini, tanyakan satu pertanyaan kepadanya tentang masa depan, ia akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Toh kita manusia diberi akal, pikiran, dan hati. Kita boleh memilih ingin melihat dari sudut pandang positif atau negatif. Kapan mau lulus kuliah? Sekarang memang adalah tahun pertama, tapi saya pastikan insya Allah 3 tahun lagi saya sudah menyandang ijazah dengan predikat cum laude dan lulusan terbaik. Amin. 3 tahun lagi saya yang mulai membantu orang tua. Kapan mau mulai usaha sendiri? Sekarang memang saya belum punya apa-apa, tapi selepas saya kuliah saya akan mulai usaha saya sendiri. Walau kecil tak berarti, tapi setidaknya saya memulai sedini mungkin. Jadi selalu melihat hal positif dari apapun yang terjadi di sekitarnya. Lain halnya dengan tipikal tersekat-sekat. Sebagai orang yang bekerja pun terkadang ada peraturan yang harus kita ikuti. Tapi sebagai orang yang progresif, mereka selalu mencari cara bagaimana agar cita, visi, harapan, tujuan itu tercapai. Tidak boleh pakai cara A, saya akan pakai cara B. Tidak boleh pakai cara B, saya akan coba cara C. Selama masih di dalam aturan. Maka orang-orang seperti ini yang akan selalu membawa perbedaan dan perubahan. Orang-orang seperti inilah yang nantinya akan menjadi leader, bukan follower. Orang-orang seperti ini yang punya visi. Mereka yang tidak punya visi akan bekerja untuk menghidupi visi orang lain. Mereka yang tak punya mimpi akan bekerja untuk menghidupi mimpi orang lain. Maka kita sebagai anak muda, mari sama-sama kita tetapkan visi kita apa, harapan kita apa, goal kita apa, tujuan kita apa, mimpi kita apa. Karena anak muda harus memulainya dari tengah. Mulai dari optimis, perlahan-lahan kita mengimprove diri sampai pada progresif. Hanya ada 4 kualitas anak muda, khususnya di Aceh. Pertama adalah good. Ketika diberi tanggung jawab, diberi kesempatan, kita lakukan yang terbaik. Itu adalah baik versi kita. Tak perlu membandingkan diri dengan orang lain, baik versi kita belum tentu baik versi orang. Yang jelas ini merupakan satu pintu yang sangat efektif bagi kita anak muda untuk melakukan akselerasi. Apakah menjadi yang lebih baik cukup? That's not enough.
akan ada seleksi alam, dan pada akhirnya lingkungan hanya mau mengambil mereka yang terbaik. So be a best one. Jadilah yang terbaik dengan profesi masing-masing, di bidang masing-masing, dan pada ilmu kita masing-masing. Silahkan pilih. Teman-teman mungkin punya latar belakang ilmu yang berbeda dengan Sherly, silahkan. Bukankah dengan keberagaman itu kita menjadi kaya? Apakah menjadi best saja cukup? That's not enough. Sejarah hanya akan mencatat bukan mereka yang terkaya, bukan mereka yang tercantik, bukan mereka yang tertampan, tapi sejarah hanya akan mencatat mereka yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang-orang sekitarnya. Maka mari sama-sama kita menjadi an excellent one terhadap diri saya 5, 10, 15 tahun ke depan. Selama kita belum punya jawabannya, maka kita belum punya goal untuk 15 tahun ke depan. 74 tahun Indonesia merdeka, jalan menuju 100 tahun. Aceh menorehkan begitu besar sejarah bagi kemerdekaan Indonesia. 100 tahun lagi 2045, mari sama-sama kita anak muda mempertanyakan bagaimana kita mengisi janji-janji kemerdekaan tersebut. Bagaimana kontribusi kita sebagai anak muda yang nanti akan diberikan tongkat estafet kepemimpinan. Siapkah kita? Siapkah kita? Yang jelas Malcolm X, teman-teman tahu Malcolm X? Malcolm X adalah seorang yang berkulit hitam dari Amerika, yang peneliti sosial sudah banyak sekali yang mengatakan kalau ada presiden Amerika pertama sebelum Obama yang pantas menjadi presiden, maka Malcolm X orangnya. Dia bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Mari sama-sama kita tanyakan persiapan apa yang sudah kita lakukan. Kita masih punya waktu yang panjang. Kenapa? Jack Welch mengatakan sampai umur 30 tahun silahkan mencoba. Sampai umur 30 teman-teman sudah harus tahu, saya akan fokus membangun, berkontribusi, memberikan kebermanfaat di bidang ini. Di bidang A, B, C, X, Y, Z, silahkan pilih. Teman-teman punya waktunya, sekarang adalah waktu teman-teman karena masa muda tak kembali. Sebagai anak muda, jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah. Namun satu yang pasti, cita-cita, harapan, dan optimisme harus tetap diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua yang tak akan terulang adalah waktu. Andaikan ada satu kesempatan Sherly untuk mengulang, apa yang ingin Sherly ulang adalah Sherly ingin mengulang masa-masa Sherly saat berada di Aceh, saat SMP, SMA, dan awal-awal kuliah S1. Pada akhirnya bukan tentang kita lahir di mana, berwarna kulit apa, laki-laki atau perempuan. Kita tak bisa memilih lahir di mana, dari rahim seorang wanita yang mana, dan dengan warna kulit apa. Namun kita bertanggung jawab untuk mengisi waktu selama ada di dunia. Kita meninggalkan dunia dalam kondisi seperti apa, kita meninggalkan orang-orang yang kita sayang dalam kondisi seperti apa, pada akhirnya adalah tanggung jawab kita. Dan masa muda adalah masa yang tak akan terganti. Kita punya energi 2 kali lebih besar, kita punya waktu 2 kali lebih lapang. Kita punya tanggung jawab lebih untuk diri kita sendiri. Maka investasi terbesar pada generasi muda adalah waktu. Kalau kita sama-sama punya waktu 24 jam, yang satu menginvestasikannya pada pembelajaran skill, penambahan improvement diri sendiri, silahkan pilih. Yang satu menggunakannya untuk bermain, nongkrong, minum kopi. Maka pada akhirnya kalkulasikan saja selama 3-4 tahun akan berbeda hasilnya. Cara yang paling efektif adalah pilih lingkungan sekitar kita. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat menunjukkan 2 orang anak muda, yang satu ditaruh di lingkungan yang sehari-harinya dari mulai pagi membuka mata sampai malam menutup mata diisi dengan segala hal yang positif. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan selalu positif. Yang satu lagi diasingkan pada lingkungan yang negatif. Apa yang dibaca, dilihat, didengar nyaris merupakan hal-hal yang tidak baik.
Tak butuh waktu lama, karena menurut ilmunya hanya butuh 21 hari untuk membiasakan sebuah kebiasaan. 21 hari kemudian dibiarkan kedua orang ini lepas. Diberikan masalah yang sama, yang satu mencari solusi, yang satu mencari kesalahan siapa ini. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai melihat ke kanan dan ke kiri, ke diri sendiri. Selama ini kita investasikan waktu di mana, bersama siapa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadhani. Saya pelajar dari SMA Negeri 1 Matangkuli. Jadi, maaf Kak Shirley, saya ingin bertanya sedikit tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, Indonesia memiliki 45.357.157 murid dengan 2.719.712 guru dan 217.512 sekolah. Menurut PISA atau Program for International Student Assessment, pendidikan Indonesia yaitu ranking 62 dari 70 negara. Dan menurut Profesor Lan Britton yang meneliti anak-anak di Jakarta, Indonesia tertinggal 128 tahun dibandingkan negara-negara lain. Kita sangat-sangat tertinggal kita sangat-sangat tertinggal di matematika, sains, dan membaca. Yang menjadi tanda seru adalah quality of education. Ini dapat dibuktikan. cek 24 jam dalam sehari, 24 kali 7. Berapa jam kita bertemu dengan guru? Berapa lama transfer knowledge itu bisa terjadi antara kita dengan guru? Kemudian selebihnya kita habiskan mungkin di rumah, mungkin di pengajian, mungkin bersama kawan-kawan, mungkin sendiri. Jadi kalau ditanya ke Shirley pribadi, sebetulnya ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita semua, terlebih kita sendiri sebagai individu. Jadi kita mau kuliah di mana, di wilayah apa, di daerah mana, pada akhirnya yang menentukan kualitas kita sebagai individu, sebagai sumber daya manusia adalah diri kita sendiri. Ketika pulang, kebetulan saya S2 di Australia mengambil social impact. Dari situ saya belajar bahwa hal terbesar untuk membuat sebuah perubahan yang sustain, yang berkelanjutan adalah mengubah cara pandang. Semakin sering dilihat, semakin sering didengar, dia akan masuk ke alam bawah sadar pikiran kita, dan kita ingat tanpa harus memori kita sengaja memanggil. Kemudian ketika pulang, tadi di awal saya disampaikan ada sebuah fenomena sosial di Indonesia yang tidak kita temukan di negara-negara lain. Dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, kita tidak keluar dari 3 besar pengguna aktif sosial media. Peneliti menyebutkan bahwa 8 jam minimal sehari anak muda menghabiskan waktu di gadget. Maka sebetulnya kita bisa secara tidak langsung menjawab, sosial media, teknologi adalah salah satu pintu paling efektif untuk membangun kesadaran optimis atau pesimis tentang pilihan sikap kita akan keyakinan atau keraguan-raguan, tentang pilihan sikap kita akan keputusasaan kita atau harapan yang terus kita cukupkan di dalam dada. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita akan tua setua pesimisme kita akan muda semuda optimisme kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil keputusan, dan kita akan muda semuda keyakinan kita. Selama optimisme, harapan, dan keyakinan masih ada di dalam dada, maka kita akan selamanya muda. Sebagai anak muda, jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup cuma satu kali, hiduplah yang berarti. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah. Namun satu yang pasti, cita-cita, harapan, dan optimisme harus tetap diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, kita sudah di akhir acara. Dua closing statement mengajakkan kita untuk
lagu Bunggong Jempa agar semakin banyak berkatu. Teman-teman, senang sekali pagi ini Sherly berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah teman-teman di IAIN Lok Sumawe. Ada satu persembahan lagu dari teman-teman Aceh, lagu Bunggong Jempa. Ngangjung